Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Sahabat semua, kita ketemu lagi di YouTube Faris RM Publishing Channel dalam episode berbagi. Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengenal satu lagi aktivitas saya yang terus terang belum lama ini saya mulai, yaitu mengajar secara online. Satu pendidikan, satu tahapan advance ya bagi pemusik-pemusik yang sudah memiliki kapasitas tapi belum tahu bagaimana mengaplikasikannya ketika harus menulis lagu, menulis aransemen, bagaimana harus belajar berimprovisasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini menarik bagi saya, ini menarik, sesuatu yang baru, dan ini juga menarik bagi tata kerja edukasi di zaman teknologi IT di saat ini yang sedang mendunia. Jadi saya perkenalkan sahabat sama murid saya yang di Berlin saat ini, namanya Dave. Dan Dave murid saya pertama untuk online. Kebetulan Dave kali ini lagi berlibur di Indonesia, pulang kampung setelah 3 tahun gak pulang dari Berlin. Sehingga kami bisa sempat bertemu secara langsung. Nah, saat bertemu secara langsung ini saya berkesempatan untuk menunjukkan kepada Dave face to face, direct, bukan dari Zoom, bukan dari IT, tapi sehingga dia bisa, tadi juga pas saya main piano di depan dia, gini loh yang saya maksud, gini sampai gitu, dia baru ngerti. Jadi referensi yang bagus sekali. Dan Dave kebetulan juga hadir kali ini di latihan saya, latihan bersama Agam Hamzah Jazz Connection. Dave saya ajak sengaja untuk ikut serta sehingga dia bisa melihat apa yang saya ajarkan kepada dia ketika diaplikasikan ke dalam satu aktivitas musikal yang nyata. Ini Dave. Ya, halo sahabat, namaku Dave, salam kenal. Aku dari Surabaya. Tapi sekarang kuliah di Berlin. Sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun. Ya. Dan belajar musik sama aku justru dari Berlin ya. Iya. Via online. Ya 4 bulan sih sama Om Faris ini. Terus banyak hal-hal menakjubkan yang terjadi. Dan kemajuan gimana, Dave? Kemajuan? Maju ya? Karenanya orang tua, lu kamu kok udah bisa gini? Jadi alasanku memilih Om Faris untuk jadi guruku ini ya karena sebenarnya aku ini sudah tahu lagu Sakura ya dari kecil, nggak asing gitu lagu itulah. Terus pas pandemi ini aku dengerin ulang karena temanku lagi ngepost di Instagram tentang lagu Sakura. Oh, lagu ini bagus sekali. Terus aku dengerin lagi, loh ini kan aku sering dengerin lagu ini tapi siapa yang bikin? Terus aku cari di Spotify, terus ketemu, oh ini Faris RM. Oh, Faris RM ini siapa ya namanya, kok nggak asing gitu. Terus aku mulai cari tahu gitu. Akhirnya ketemu di Instagram. Terus ada di profilnya Om Faris itu ada tulisannya kontak person Permata, bawahnya ada satu lagi, aku milih yang di atas. Terus aku coba chat, ternyata yang menerima itu ternyata Tante Permata. Terus aku nanya-nanya, bisa nggak ini aku kayak les online gini sama Om Faris. Alasanku memilih Om Faris ya karena ya siapa lagi yang gimana ya, yang paling paket lengkap itu ya Om Faris menurutku. Kalau yang lain kan mungkin kayak lebih di spesialisasi di satu bidang ya, mungkin jago nyanyi atau jago bass. Kalau Om Faris kan kayak bisa dan ngerti semuanya gitu loh, kayak ilmunya dalam sekali di banyak bidang itu sih ya. Alat musik yang dipelajari saat ini baru piano, tapi sebenarnya kalau Om Faris juga bilang ke aku kalau sudah bisa piano kan basic semua alat musik kan sama, jadi ya belajar alat musik lain lebih cepat lagi. Tapi saat ini baru piano. Dave, terus terang aku pernah mengajar ya, jelas pernah mengajar gitu ya.
Dari dulu memang aku juga mengajarnya selalu advance. Maksudnya advance tuh aku nggak pernah mengajar dari dasar seorang anak yang nggak bisa main piano terus diajarin dengan tahapan gitu. Selalu aku syaratnya adalah murid-murid aku tuh harus sudah punya basic, bisa main piano gitu, bisa main piano, bisa main keyboard lah paling nggak gitu. Nah sehingga pelajaran yang aku tawarkan kepada Dave adalah sebetulnya berawal dari pertanyaan aku sama Dave. Dave pengen bikin apa sih? Dave udah main piano juga, udah bisa main keyboard ya. Lantas Dave bilang, aku sebetulnya Om pengen gimana sih Om bikin lagu gitu kan, gimana bikin lagu, gimana improvisasi. Nah itu yang aku ajarkan. Jadi memang ilmu yang aku ajarkan kepada murid-muridku baik dari dulu maupun sekarang itu bukan dari ilmu dasar, tapi lebih kepada mereka yang sudah advance. Sebab banyak sekali kan sekolah-sekolah musik yang mengajarkan pemusik setelah bisa main gitu, bisa baca tulis gitu kan, tapi ketika sampai kepada harus berkarya sendiri itu yang besar. Dan menariknya di pendidikan advance ini adalah faktor psikologis itu jauh lebih besar daripada teknik musikalnya sendiri gitu. Yang aku harus bangun dari Dave yang mungkin musik teknik improvisasi berawal dari tangga nada, chord progression, chord circle, ya, terus juga pengembangan progresi itu aku ajarin begitu rupa gitu. Tapi yang paling susah ya ketika Dave menjadi murid aku yang pertama ini, justru Dave datang ke aku ketika di masa pandemi gitu ya. Jadi mau nggak mau harus online gitu, ngajar harus online, dan Dave-nya juga di luar negeri gitu ya, di Jerman, di Berlin. Aku berapa lama deh? Sebulan ya aku minta waktu ya, untuk mikirin metode kurikulumnya harus bagaimana nih gitu. Sebab kalau salah ngajar, salah tahapan mengajar, itu jadi berantakan semua gitu loh, berantakan semua. Jadi akhirnya aku bilang sama Dave, kita bagi tahapan ya. Tahapan pertama adalah dasar, basic. Bagaimana sih menulis komposisi lagu, dasarnya apa gitu. Nah aku ajarin dasar dari tangga nada. Improvisasi pun juga begitu, tangga nada, segala macam. Nah, tahapan pertama, Dave bersama di tahapan pertama. Tahapan kedua nanti setelah Dave kembali lagi ke Berlin, les online lagi sama aku baru akan mengajarkan dia tahap berikutnya, tahap advance, di mana mulai aku ajarin kepada Dave tata musikal, ya, aransemen, ya. Terus juga teknik rekaman, ya, teknik menggunakan software, teknik menggunakan plugins dan segala macam gitu. Jadi boleh dibilang tidak gampang. Tapi aku selalu bilang sama Dave, satu nih yang mesti Dave ingat, bahwa tidak ada yang instan gitu loh. Jadi Dave harus rajin gitu. Tapi karena kita selalu ngajar via Zoom, makanya Dave tadi datang khusus, dia tinggal juga di gedung apartemen yang sama dengan saya. Dia rental di situ. Sehingga kami sempat juga tadi aku menunjukkan kepada Dave gitu. Karena Dave melihat langsung jadi lebih paham lagi gitu. Jadi memang pengajaran online ini sebetulnya intinya sebenarnya sama. Yang namanya les itu kan gurunya cuma ngajar basic. Tapi inti dari satu pelajaran musik itu sebetulnya ada muridnya sendiri harus rajin belajar. Muridnya sendiri harus rajin berlatih sesuai dengan apa yang dia dapat gitu. Karena pengajaran dalam waktu 1 jam kan pendek ya. Pendek gitu. Tapi aku berusaha mengajarkan dari mula, dari tangan nada, dari dasar komposisi, dari chord progression, dan segala macam. Dan pada akhirnya aku bilang, Dave, mulai dari yang sederhana-sederhana dulu. Karena pada dasarnya musik itu tidak terbatas. Mau avant-garde, mau aneh sekalipun juga boleh, nggak ada yang larang. Tapi aku nggak ke situ. Aku mengajarkan dia dulu dari basic, seperti aku belajar piano klasik dulu sama ibuku. Dan aku belajar juga ketika masuk industri, bekerja dengan Chrisye, almarhum, dengan album Yaki Surya Prayogo dan sebagainya. Aku juga diajari untuk dekat-dekat dulu, bikin lagu yang gampang-gampang dulu deh, gitu. Tapi dari situ
baru gitu. Dan alhamdulillah kalau aku lihat dari rehearsal rehearsal recording video melalui handphone yang dikirim Dave ke aku selama dia belajar sama aku baru 4 bulan tahap pertama, pengembangannya udah maju. Jadi sekali lagi pendidikan online ini adalah kemenangannya adalah di sangat privat, sangat dekat, ya, diskusi dan dialog terbuka gitu. Tapi di sisi lain karena kita tidak bertemu langsung, andalan untuk berlatih sendiri dan mengirim. Setiap kali latihan dikirim, gimana om, berkembangannya gimana om, aku kritik, aku beri saran, aku ini segala macam. Jadi intinya adalah bahwa belajar musik online itu menarik, bukan hanya bagi muridnya, tapi juga bagi gurunya. Gitu. Kita menemukan banyak hal baru. Makanya sekali lagi sebetulnya berterima kasih juga kita kepada selain sosmed, juga teknologi ya, teknologi sosmed juga kita harus berterima kasih kepada pandemi yang akhirnya membuat kita menemukan banyak hal-hal kreatif dalam menciptakan segala aspek dalam industri musik, baik pentas, baik rekaman, baik mengajar, ya itu sama halnya. Alhamdulillah semenjak dari Dave duluan, sekarang udah mulai datang lagi nih murid-murid dari negara-negara lain, ya. Ada beberapa dari Prancis, ada dari Johannesburg yang sudah mulai belajar. Tapi terus terang memang online ini memang ternyata saya menemukan tidak bisa disatukan gitu. Jadi memang harus perles gitu ya Dave karena datangnya kan berbeda murid-muridnya gitu, sehingga kita nggak bisa menyeragamkan gitu loh. Jadi memang harus dibutuhkan selain cara mengajar yang berbeda. Jadi dalam hal ini saya mengajarkan Dave musik profesionalisme musik advance seperti yang Dave mau. Aku belajar teknologi mengajar lewat online dan itu sungguh menarik. Teman-teman, aku mau bikin konser virtual. Gestarnya siapa? Om Faris. Mereka langsung wah Om Faris. Aduh, rasanya kayak mimpi, mau nangis. Aduh, kamu kenal dari mana? Terus aku ngomong, oh aku barusan kenal. Lebih terkejut lagi mereka.